Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Bibi Andiansyah dari Prodi Pendidikan Geografi dengan NIM 24040274105. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pedoman ejaan bahasa Indonesia yang terbaru terkait menjaga ketepatan bahasa di ruang publik. Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi utama kita. Tapi, tahukah kalian bahwa penulisan bahasa Indonesia memiliki sejumlah aturan resmi yang terus diperbarui? Salah satunya adalah EYD kelima atau Ejaan Bahasa Indonesia yang telah disempurnakan pada edisi kelima. EYD 5 adalah versi terbaru dari Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia. Dokumen ini disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, mulai digunakan secara resmi sejak tahun 2022. EYD 5 menggantikan versi sebelumnya dengan sejumlah pembaruan yang lebih relevan dengan perkembangan bahasa dan media komunikasi pada saat ini. Tujuan utama EYD 5 merupakan menyelaraskan penulisan bahasa Indonesia supaya lebih konsisten, mudah dipahami, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan. EYD juga menjaga kualitas dan wibawa bahasa Indonesia. Dengan EYD, kita bisa menghindari kesalahan penulisan yang dapat menimbulkan makna ganda ataupun kebingungan. EYD membawa sejumlah perubahan yang penting perlu kita pahami, terutama saat menulis pada media publik seperti spanduk, baliho, maupun poster. Beberapa di antaranya adalah penulisan huruf kapital yang digunakan hanya pada awal kalimat dan nama seseorang. Lalu, kata serapan yang penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Ada juga tanda baca yang penempatan koma, titik, dan tanda kutip lebih teratur. Lalu, kata ulang yang menggunakan tanda hubung, contohnya pada kata anak-anak, dan gabungan kata yang penulisan kata majemuk tanpa spasi yang berlebihan. Mengapa EYD penting di ruang publik? Karena spanduk, baliho, maupun poster merupakan media komunikasi langsung yang dilihat oleh banyak orang. Kesalahan ejaan pada media seperti ini bukan hanya soal estetika, tapi soal kredibilitas dan efektivitas pesan yang akan disampaikan. Bahasa Indonesia yang benar mencerminkan profesionalisme dan kepedulian oleh penulis. EYD dapat menjaga citra lembaga ataupun instansi yang akan menyampaikan pesan. Setelah memahami apa itu EYD, sekarang mari kita lihat beberapa contoh nyata kesalahan bahasa yang sering muncul di lingkungan kita. Kita akan menganalisis 5 contoh spanduk maupun baliho yang tidak sesuai dengan kaidah EYD dan memberikan perbaikannya. Yang pertama, ada penulisan deret yang kurang tepat. Dalam kaidah bahasa Indonesia yang disempurnakan, terdapat aturan bahwa tanda koma yang digunakan untuk memisahkan unsur dalam suatu deret yang setara. Pada kalimat sayangi dirimu, keluarga, dan orang tua, terdapat 3 unsur yang berdiri sendiri, yaitu dirimu, keluarga, dan orang tua. Karena itu, penulisan yang tepat adalah sayangi dirimu, keluarga, dan orang tua. Mengapa tanda koma sebelum dan itu penting? Penggunaan tanda koma sebelum kata dan berfungsi untuk memperjelas bahwa ketiga unsur tersebut adalah bagian dari satu deret yang setara. Tanpa tanda koma bisa timbul ambigu seolah kata keluarga dan orang tua merupakan suatu kesatuan, padahal maksud yang akan disampaikan adalah 3 pihak yang berbeda. Selanjutnya
ada penulisan kata di. Terdapat temuan penulisan kata di yang tidak tepat pada spanduk di samping. Kesalahan umum terjadi karena tidak membedakan antara di sebagai preposisi dan di sebagai imbuhan. Di sebagai preposisi digunakan untuk menunjukkan tempat, sehingga harus ditulis secara terpisah. Contohnya pada kata di rumah, di pasar, di sekolah, maupun di warung. Kata di sebagai imbuhan digunakan untuk membentuk kata kerja yang pasif, sehingga harus digabung secara dengan kata yang mengikutinya. Contohnya kata dijual, disewakan, dibutuhkan. Selanjutnya ada kata baku apotek. Kata apotek yang ditulis pada gambar merupakan bentuk tidak baku dari bahasa Indonesia. Menurut kaidah ejaan bahasa Indonesia, penulisan kata harus mengikuti bentuk baku yang telah ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bentuk yang benar adalah apotek, bukan apotik. Karena itulah yang diakui sebagai kata baku. Selanjutnya, penulisan kata mie pada gambar di samping merupakan spanduk makanan. Terjadi kesalahan penulisan pada kata mie. Penulisan kata mie merupakan bentuk tidak baku dari kata mie. Maka, yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mie. Konsistensi dalam penggunaan kata baku berperan penting dalam menjaga kualitas bahasa serta menghindari potensi kesalahpahaman. Penulisan kata mie dalam media formal seperti spanduk dapat menimbulkan kesan kurang tepat. Lalu ada penggunaan bahasa. Pada gambar tersebut terdapat kalimat jajanan kids zaman now, yang dimana kalimat tersebut merupakan frasa yang kemungkinan besar merupakan nama dagang ataupun slogan. Jika demikian, setiap kata utama seharusnya diawali dengan huruf kapital, yaitu huruf J pada kata jajanan, huruf K pada kata kids, dan huruf J pada kata zaman, maupun huruf N pada kata now. Kata zaman juga seharusnya ditulis dengan zaman, sesuai dengan kaidah EYD yang kelima yang mengacu pada pembakuan kata serapan dari bahasa asing. Lalu ada kalimat telur gulung. Kata telur seharusnya ditulis telur, sesuai dengan ejaan baku bahasa Indonesia. Kurang lebih beberapa hal yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih, dan saya akhiri penjelasan pada kali ini.